Salam jumpa lagi saudaraku setanah air, kita kembali lagi bersama-sama dalam berbagi ilmu. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Santo Saba. Beliau Santo Saba, menyampaikan bahwa bulan itu dibuat oleh manusia. Apakah Anda percaya itu? Jika Anda percaya klik tanda suka dan jika tidak percaya, tulis komentar, kalian bisa menulis apapun untuk menanggapinya. Mari kita lanjutkan. Kita akan bahas apa yang ditulis dalam artikelnya tentang bulan. Menurut catatan pada artikelnya tentang bulan sebagai berikut. Christopher Knight adalah seorang penulis yang telah menulis beberapa buku yang membahas teori konspirasi pseudosains seperti geometri 366 derajat dan asal-usul Freemasonry. Dalam sebuah wawancara tentang buku, Who Built the Moon 2005. Knight menyatakan bahwa bulan adalah konstruksi buatan yang mungkin dibangun oleh manusia dengan pesan dalam aritmatika basis 10. Sehingga tampak seolah-olah ditujukan kepada spesies 10 digit yang hidup di bumi saat ini yang tampaknya itu berarti adalah manusia. Menurut Knight, bahwa bulan adalah konstruksi buatan dibangun oleh manusia dengan pesan dalam aritmatika basis 10. Dia percaya bahwa bulan diciptakan untuk memungkinkan kehidupan di bumi, termasuk manusia dan bahwa pembangun yang paling mungkin adalah manusia masa depan yang menggunakan perjalanan waktu. Itu semua di atas tertulis pada artikel Santo Saba. Sebelum kita lanjutkan membahas tentang bulan, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, luangkan waktu untuk klik tanda subscribe, untuk kita berbagi ilmu pada video selanjutnya. Bagikan dan share jika isi video ini bermanfaat, juga tinggalkan komentar. Mari kita lanjutkan. Fahami, perjalanan sejarah manusia tidak berjalan linier seperti garis lurus, dimulai angka 1 hingga 100 dan angka 1 bukan purba. Jadi, masa manusia maju, dimungkinkan pernah ada di masa lalu. Ada teori yang menyatakan bahwa bulan terbentuk ketika bumi yang berputar cepat mengeluarkan sebagian masanya. Teori ini diajukan oleh George Darwin, putra dari ahli biologi terkenal Charles Darwin, pada tahun 1879, dan tetap populer hingga era Apollo, yang mendarat di bulan. Hipotesis kedua menyatakan bahwa bumi dan bulan terbentuk bersama sebagai sistem ganda dari cakram akresi primordial tata surya. Terakhir, hipotesis ketiga menyatakan bahwa bulan mungkin merupakan planetoid yang ditangkap oleh gravitasi bumi. Penjelasan modern untuk asal-usul bulan biasanya adalah hipotesis tumbukan raksasa, yang menyatakan bahwa sebuah benda seukuran Mars menabrak bumi, sehingga membentuk cincin puing yang akhirnya terkumpul menjadi satu satelit alami, yaitu bulan. Hipotesis tumbukan raksasa saat ini merupakan hipotesis ilmiah yang disukai untuk pembentukan bulan. Menurut artikel yang ditulis Santo Saba sebagai berikut. Skeptisisme ilmiah, atau skeptisisme rasional, adalah posisi seseorang yang mempertanyakan klaim yang kurang memiliki bukti empiris. Skeptisisme ilmiah, berbeda dengan skeptisme filosofis. Skeptisisme ilmiah menggunakan pemikiran kritis dan pembuktian melalui induksi ketika mencoba melawan klaim yang kurang memiliki bukti. Dalam praktik, istilah ini biasanya digunakan untuk pengecekan klaim dan teori sebelumnya, yang kemungkinan merupakan semu, ambigu dan tidak ilmiah. Bagaimana menurut Anda terhadap teori Santo Saba? Apakah Anda setuju? Jika setuju klik tanda like dan jika tidak tulis pada kolom komentar, apa pendapat Anda? Masih menurut Santo Saba, arkeoastronomi, dieja dengan dua kata, archeo, dan kata, astronomi, adalah studi interdisipliner atau multidisipliner, tentang bagaimana orang-orang di masa lalu, memahami fenomena di langit, bagaimana mereka menggunakan fenomena ini, dan apa peran langit dalam budaya mereka. Arkeoastronomi sering disandingkan dengan etnoastronomi, studi antropologis tentang pengamatan langit dalam masyarakat kontemporer. Arkeoastronomi juga terkait erat dengan astronomi historis, penggunaan catatan historis peristiwa langit untuk menjawab masalah astronomi, dan sejarah astronomi,
yang menggunakan catatan tertulis untuk mengevaluasi praktik astronomi masa lalu. Salah satu situs terkenal di mana catatan sejarah digunakan untuk menafsirkan situs adalah situs yang bernama Chichen Itza, yang terkenal dengan suku Maya. Salah satu contoh yang bisa diabaikan tanpa catatan sejarah adalah ketertarikan suku Maya terhadap planet Venus. Ketertarikan ini dibuktikan dengan artefak kuno Codex Dresden, yang berisi tabel. Artefak ini menampilkan informasi tentang penampakan Venus di langit. Siklus-siklus ini akan memiliki signifikansi astrologi dan ritual karena Venus dikaitkan dengan Quetzalcoatl atau Xolotl pada budaya suku Maya. Asosiasi fitur arsitektur dengan tatanan Venus dapat ditemukan di Chichen Itza, Uxmal, dan mungkin beberapa situs Mesoamerika lainnya. Bumi dan bulan juga memiliki nama yang feminin dalam berbagai bahasa, Gaia Terra, Selene, Luna, namun nama-nama tersebut berasal dari bumi dan bulan dan bukan sebaliknya. Planet ini dideskripsikan dalam teks-teks kuneiform artefak Babilonia seperti prasasti Amisaduqa, yang berasal dari tahun 1600 sebelum Masehi. Masih menurut teori Santo Saba, mari kita simak. Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi, makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani yaitu hermeneuein, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman atau menerjemahkan. Jika dirunut lebih lanjut, kata kerja tersebut diambil dari nama Hermes, dewa pengetahuan, dalam mitologi Yunani yang bertugas sebagai pemberi pemahaman kepada manusia terkait pesan yang disampaikan oleh para dewa-dewa di Olympus. Fungsi Hermes penting sebab bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa, akibatnya akan fatal bagi seluruh umat manusia. Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyadur sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Sejak saat itu, Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Berhasil tidaknya misi itu sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikan. Oleh karena itu, hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Sebagai istilah ilmiah, hermeneutika diperkenalkan pertama kali sejak munculnya buku dasar-dasar logika, Perihermeneias karya Aristoteles. Sejak saat itu pula konsep logika dan penggunaan rasionalitas diperkenalkan sebagai dasar tindakan hermeneutis. Konsep ini terbawa pada tradisi beberapa agama ketika memasuki abad pertengahan Medieval Age. Hermeneutika diartikan sebagai tindakan memahami pesan yang disampaikan Tuhan dalam kitab sucinya secara rasional. Itu menurut Santo Saba. Bagaimana menurut Anda? Jika teori Santo Saba berlawanan dengan publik, bagikan video ini ke teman atau siapapun, sebarkan pemikiran di video ini, biarkan mereka menyangkal atau membantahnya. Kita lanjutkan, masih menurut Santo Saba. Dalam tradisi Kristen sejak abad 3 Masehi, gereja yang kental dengan tradisi peripatetik, menggunakan konsep tawaran Aristoteles ini untuk menginterpretasikan Alkitab. Sedangkan dalam tradisi filsafat Islam, ulama kalam menggunakan istilah ta'wil sebagai ganti dari hermeneutika untuk menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi pesan Tuhan harus disampaikan secara benar, juga rasional. Memahami pesan yang disampaikan Tuhan dalam kitab sucinya secara rasional dan objektif. Kitab Kejadian membahas kisah para leluhur orang-orang Ibrani. Para sarjana Alkitab memperkirakan penulisan kitab Kejadian mulai dari tahun 1400 sebelum Masehi hingga abad ke-5 atau ke-6 sebelum Masehi. Kata Genesis berarti awal atau asal-usul, dan itulah inti dari kitab pertama Alkitab, Kitab Kejadian 11 bab pertama. Kitab Kejadian menceritakan kisah tentang penciptaan alam semesta, termasuk bumi, bulan, matahari, bintang, dan manusia. Santo Saba dalam artikelnya menulis bahwa
Dalam kitab-kitab ajaran asli Nusantara penyebutan benda-benda angkasa di jagat raya antara lain. Matahari, disebut Redite atau Raditya. Bulan, disebut Soma. Merkurius, disebut dengan Buddha. Jupiter, disebut Brahaspati atau Wraspati. Venus, disebut dengan Sukra. Saturnus, disebut dengan Saniscara. Mars, disebut Manggala atau Anggara. Bintang Kejora, planet Venus disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 76, di mana Venus disebut sebagai bintang senja yang muncul pada masa pencarian Tuhan Nabi Ibrahim dan digunakan sebagai objek pemujaan. Fahami ini menurut Telaah Santosaba. Kita simak lagi selanjutnya apa pendapatnya. Ia menulis yang berdasar pada eskatologi Islam. Dalam eskatologi Islam, kata halaka diartikan sebagai membuat sesuatu dari yang belum pernah ada sebelumnya atau menciptakan sesuatu sejak semula atau menjadi sebab awal maujudnya sesuatu. Sedangkan ja'ala menjadikan artinya membuat sesuatu dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi sama-sama perbuatan mencipta menjadikan, tetapi perbuatan halaka menciptakan lebih dahulu daripada perbuatan ja'ala menjadikan. Kata halaka semata-mata Allah saja yang berperan menciptakannya, tanpa ada campur tangan makhluk lain. Kata ja'ala ada campur tangan makhluk lain di dalamnya. Apakah benar Telaah Santosaba di atas? Sekali lagi, jika Anda setuju klik tanda suka, dan jika tidak setuju tulis komentar bagaimana menurut Anda yang benar. Kita lanjutkan apa yang ditulis Santosaba. Kata ja'ala disebutkan lebih dari 200 kali dalam Al-Quran, beserta kata ganti dan turunannya, seperti kata ja'ala yang disebutkan sebanyak 78 kali, kata ja'ala lakum disebutkan sebanyak 9 kali, kata jalna disebutkan sebanyak 113 kali dan sisanya dalam bentuk present tense, kata kerja perintah, kata kerja pasif, dan kata yang menunjukkan pelaku. Kajian kata ja'ala ditinjau dari aspek tata bahasa. Dalam bahasa Arab kata kerja dibedakan bentuk lampau, bentuk sedang atau akan terjadi dan bentuk perintah. Jadi kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung dari waktu kejadiannya. Selain itu dalam bahasa Arab kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung juga pada pelakunya. Kita simak, menurut eskatologi Islam versi Santosaba. Kata ja'ala merupakan bentuk kata kerja. Kata kerja bentuk lampau, kata ja'ala merupakan bentuk kata kerja yang menerangkan pekerjaan yang telah terjadi atau telah dilakukan pada masa lampau dan sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Kata kerja aktif, kata ja'ala ini tergolong kata kerja aktif, artinya subjeknya melakukan pekerjaan. Subjek pelaku, kata kerja ja'ala ini subjeknya adalah orang ketiga tunggal, dia. Surat Nuh ayat 16. Artinya, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Surah Al-An'am 1. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Dari ayat-ayat tersebut, kata ja'ala dapat dilihat bahwa membuat sesuatu dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi sama-sama perbuatan mencipta menjadikan, tetapi perbuatan halaka menciptakan lebih dahulu daripada perbuatan ja'ala menjadikan. Perbedaan lainnya antara dua kata tersebut adalah kata holako biasa digunakan pelakunya hanya untuk Allah. Sedangkan kata ja'ala bisa digunakan pelakunya untuk selain Allah. Jadi, setiap kata halaka, maka di sana semata-mata Allah saja yang berperan menciptakannya, tanpa ada campur tangan makhluk lain. Sementara bila kata ja'ala, maka ada campur tangan makhluk lain di dalamnya. Apakah ini manusia? Telaah di atas oleh Santosaba adalah pertanyaan yang harus kita pecahkan. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar dan bagikan ke teman-teman. Biarkan mereka menanggapinya, dan komentar kamu dapat dibaca oleh mereka. Menurut Said Agil Siraj, kata holako bermakna membuat melalui proses yang tidak dapat diganggu-gugat.
Holako adalah kata kerja yang tidak berkaitan dengan proses manusiawi, tapi adalah murni hak prerogatif Allah sebagai Yang Maha Pencipta. Kata Ja, Allah yang pada prosesnya menyertakan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan, di mana manusia ikut berperan. Jadi jika sebuah ayat menggunakan kata Ja'ala, maka berarti manusia turut terlibat dalam prosesnya. Jadi, kesimpulannya, makna kata Ja'ala dan Holako, yaitu kata-kata Holako adalah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, sedangkan Ja'ala adalah membuat sesuatu dari yang sudah ada. Menurut Said Agil Siraj, kata Holako ditujukan pada perbuatan Allah, sedangkan Ja'ala bisa juga manusia sebagai pelakunya, dan kata Holako adalah kata kerja yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, sedangkan Ja'ala ada keterlibatan manusia dalam prosesnya. Apakah pendapat Santo Saba bertentangan dengan pendapat Said Agil Siraj? Kalian tulis di kolom komentar, dan jika Anda tertarik dengan semua kajian dan telaah Santo Saba, kalian bisa dapatkan e-booknya. Klik link tautan yang disematkan di deskripsi dan kolom komentar. Kita lanjutkan apa yang ditulis Santo Saba. Knight menyatakan bahwa bulan adalah konstruksi buatan yang mungkin dibangun oleh manusia dengan pesan dalam aritmatika basis 10. Sehingga tampak seolah-olah ditujukan kepada spesies 10 digit yang hidup di bumi saat ini, yang tampaknya berarti itu, manusia. Saat ini sudah banyak ditemukan teknologi masa lalu di atas teknologi saat ini. Benarkah itu? Jika kita perhatikan relief di Borobudur yang banyak dibahas oleh Santo Saba, di situ tergambar benda-benda angkasa baik bulan, matahari atau benda angkasa lainnya. Bahkan Santo Saba berpendapat, Borobudur itu adalah gambaran yang menyimpan jejak maju leluhur bangsa Nusantara. Santo Saba menulis bahwa, sekitar 5.000 tahun yang lalu fenotip langka pada manusia memungkinkan beberapa kapasitas untuk kesadaran tinggi pertama kali mengalami seleksi positif pernah terjadi, dan itu terjadi pada peradaban maju Nusantara terdahulu. Di antaranya kisah Nini Ante penunggu bulan dan Putri Endawarni pewaris sah kerajaan Pakuan adalah fakta sejarah nyata leluhur Nusantara. Itu semua menurut Santo Saba. Bagaimana menurut Anda? Jika teori Santo Saba berlawanan dengan publik, bagikan video ini ke teman atau siapapun, sebarkan pemikiran di video ini, biarkan mereka menyangkal atau membantahnya. Juga membaca pendapat Anda di kolom komentar. Jejak rekam digital akan merekam semua ini, dan generasi maju akan datang dapat melihat apa yang Anda komentari. Apakah terbukti benar?